Oke, halo teman-teman. Kenalkan, nama aku Muhammad Fadli Sakaras, NIM digit terakhir aku 003. Aku dari Teknologi Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi di Universitas Diponegoro. Nah, jadi di video kali ini aku mau ngelanjutin materi kita yang kemarin itu tentang dasar C++ ya teman-teman. Buat video pertama kita yang C++ itu kan kita udah bikin yang tentang robotika dasar ya teman-teman. Lalu aku juga udah bikin beberapa materi tentang explore variabel dan lain-lain itu di video aku sebelumnya. Nah, di video aku kali ini tuh aku mau ngejelasin lanjutan dari video aku sebelumnya yaitu dasar-dasar C++ yang lebih lanjut ya teman-teman. Jadi di video ini tuh nanti kita bakal ada project juga. Aku juga bakal jelasin beberapa materi seperti loop, fungsi, dan lain-lain teman-teman. Oke, langsung aja kita masuk ke video kita, teman-teman. Oke, alur pembelajaran di video ini tuh nanti aku bakal jelasin yang namanya if, else, dan logika boolean di dalam C++. Yang kedua ada looping, looping for, looping while, do while, dan iterasi array, teman-teman. Ini kurang lebih sama ya, teman-teman, kayak yang kita pelajarin di Python, cuman di sini kita pakainya bahasanya C++, teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada latihan program rata-rata, nilai, dan tabel perkalian. Buat program rata-rata nilai itu nanti kita bakal bikin sebuah program yang dia tuh bisa menghitung nilai dan buat tabel perkalian ini tuh dia juga bikin sebuah program yang dia bakal langsung muncul sebuah tabel perkalian yang kita inginkan, teman-teman. Lalu yang keempat itu ada perbedaan parameter by copy dan by reference. Jadi aku bakal jelasin perbedaan dari kedua parameter ini, teman-teman. Jadi kedua parameter ini tuh adalah dua parameter yang berbeda. Nah, nanti aku bakal jelasin tentang materi ini juga, teman-teman. Yang kelima ini ada prototipe fungsi dengan nanti aku bikin contoh programnya. Lalu yang keenam itu ada pemisahan berkas. Apa sih itu berkas .hpp dan .cpp gitu ya, teman-teman. Jadi buat pengertian dari HPP, terus CPP itu apa, lalu perbedaannya itu apa, itu aku bakal jelasin di video ini, teman-teman. Lalu yang terakhir itu kita bakal bikin sebuah program modular sederhana ya, teman-teman. Oke, kita langsung start aja di video kita kali ini untuk masuk ke materinya, teman-teman. Oke, di sini ada if else dan logika boolean ya, teman-teman. Buat if else ini tuh kan kita udah pernah bikin programnya itu di Python ya, teman-teman. Nah, kalau di Python itu tuh if else itu tuh sama ya, teman-teman, kayak di Python. Cuman buat yang if else yang digabungin itu dia seperti elif atau else if yang kayak di Python. Kalau di Python kan dipakainya elif buat ininya. Kalau di C++ itu dia pakainya if else atau else if ya, teman-teman. Oke, bisa dilihat di sini struktur if else dan else if adalah dasar pengambilan keputusan dalam C++. Nah, ini dia tuh sebagai seperti pengkondisian, teman-teman. Jadi, keputusan yang diambil itu berdasarkan if else-nya ini. Ketiganya bekerja dengan mengevaluasi kondisi yang memakai logika boolean. Nah, if else, dan else if ini tuh dia bekerjanya tuh pakai logika boolean, teman-teman. Jadi, nilai dari logika boolean ini tuh yang akan memengaruhi kondisi dari if else-nya ini, teman-teman. Lalu ada konsep utama dari variabel ini tuh semua keputusan dalam program bergantung pada kondisi boolean. Nah, boolean ini tuh true atau false gitu, teman-teman. Lalu yang kedua ini tuh ada if dia tuh memeriksa kondisi jika kondisinya itu terpenuhi atau benar, dia bakal dijalankan. Lalu else if itu dipakai untuk memeriksa kondisi tambahan secara berurutan. Jadi dia tuh seperti if, cuman dia tuh lebih berurutan ya, teman-teman. Jadi misalnya kita mau ngasih beberapa persyaratan nih, kalau if itu kan dia cuma satu doang ya. Kalau else if ini tuh kita bisa bikin beberapa kondisi, teman-teman, beberapa syarat buat si programnya. Nah, kalau dari semua semua syarat itu tidak terpenuhi, yang akan dijalankan itu adalah else, atau ketika semua kondisinya salah. Program hanya akan menjalankan satu jalur keputusan dalam satu rantai if else dan logika boolean memungkinkan penggabungan beberapa syarat dalam satu kondisi, teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di sini ada contoh kodenya, teman-teman. Kita seperti biasa ada hashtag input iStream using namespace std. Ini ada integer main. Ini ada tipe data boolean. Ya, outputnya itu true sama false. Jadi kalau hujannya itu true, ada payungnya itu false ya, teman-teman. Ini if-nya hujan dan ada payung itu si out tetap jalan dan aman. Jadi jika hujan dan ada payung itu ada, berarti si out atau print-nya itu tuh tetap jalan dan aman. Nah, di sini ada endless. Nah, pengkondisian kedua atau pengkondisian tambahan itu tuh di sini hujan tapi ini tuh tandanya tidak ada ya, teman-teman. Dia false, jadi tidak ada payung. Jadi hujan dan tidak ada payung. Nah, si out-nya tuh mending tunggu hujan reda. Jadi dia si out-nya tuh bukan jalan tapi
bukan tetap jalan dan aman, tapi mending tunggu hujan reda gitu teman-teman. Nah, untuk else-nya jika tidak ada hujan, tidak ada payung, tidak ada semuanya ini tidak ada, else-nya itu cuaca cerah teman-teman. Jadi nggak ada payung, nggak ada hujan, jadi boleh kita langsung jalan aja teman-teman. Seperti itu. Nah, jangan lupa dikasih returnal ya teman-teman. Oke, selanjutnya ada looping teman-teman. Ini adalah perulangan seperti yang udah kita pelajari di Python. Looping adalah digunakan untuk mengulang kode secara otomatis, sedangkan iterasi array adalah proses menelusuri setiap elemen array menggunakan loop. Nah, jadi di sini tuh di C++ tuh juga ada yang namanya looping teman-teman. Di sini ada looping for, looping while, dan looping do while teman-teman. Dan juga ini ada iterasi array. Konsepnya itu for dipakai saat jumlah perulangan sudah diketahui teman-teman. Jadi misal looping for ketika satu gitu, looping for tiga gitu teman-teman. Jadi ketika tiga itu dia berulang terus selama tiga kali gitu teman-teman. Yang kedua ada while. While berjalan selama kondisi true. Jadi while itu kan ketika ya teman-teman. Jadi ketika kondisinya true atau kondisinya terpenuhi, dia bakal terus berulang di dalam while-nya itu teman-teman, atau di dalam ketikanya itu, ketika kondisinya itu terpenuhi. Nah, yang ketiga itu ada dual. Dual itu tuh seperti while, cuman dia tuh udah ditegesin juga teman-teman sebelumnya. Jadi dia seperti for dan while itu digabung ya teman-teman. Karena dual itu tuh memang dia udah ditegesin, cuman ada while-nya juga, ada kondisi true-nya juga gitu. Nah, dijalankannya itu minimal sekali teman-teman. Nah, si array-nya itu dia kayak eh, tempat buat naruh data-data kita. Nah, buat ngakses data-data itu tuh kita pakai indeks dalam loop teman-teman. Jadi kita masuk ke contoh kodenya tuh, nah kayak gini teman-teman. Buat looping for sendiri tuh, dia pakai for integer i sama dengan i dan kurang dari 5. Nah, jadi kalau di antara ini tuh dia bakal berulang teman-teman. Di looping for. Nah, looping while itu tuh dia integer satu ini. Nah, jadi selama dia lebih dari 5, jadi dia bakal berulang terus teman-teman. Jadi selama dia bukan 0, 1, 2, 3, 4, dia bakal terus berulang teman-teman. Atau minus ya. Nah, seperti itu. Nah, untuk looping do while itu tuh dia sama kita ketik aja do di sini, lalu si out do while ke. Nah, sini kan dia udah ditegesin ya teman-teman. Integer i sama dengan satu, lalu i-nya plus plus. Nah, di sini tuh ada while-nya juga teman-teman. Jadi dia do while. Jadi udah ditegesin di sini. Lalu dia ada while i kurang dari 5 teman-teman. Seperti itu. Lalu di sini ada yang namanya iterasi array. Nah, iterasi array itu dia seperti yang aku bilang tadi, dia seperti tempat yang menyimpan data-data kita teman-teman. Yang diaksesnya itu menggunakan indeks. Nah, seperti ini teman-teman. Found data, terus kita minta data yang keberapa gitu teman-teman. Kalau kita minta data yang kelima, dia bakal muncul yang data yang kelima seperti itu teman-teman. Oke, kita lanjut. Nah, di materi kita selanjutnya ini ada yang namanya latihan program ya teman-teman. Nanti aku bakal bikin demonstrasinya, cuman buat saat ini kita bakal bahas secara teori dulu teman-teman. Latihan program rata-rata nilai dan tabel perkalian. Dua latihan utama mengenalkan perhitungan rata-rata menggunakan loop tunggal dan menciptakan tabel perkalian menggunakan loop besarang. Oh, oke, oke, oke. Berarti yang pertama itu ada program rata-rata nilai ya teman-teman. Jadi kita input dulu jumlah nilai n-nya. Jadi kita input dulu misal bahasa Indonesia nih 50, bahasa Inggris 90, matematika 90 gitu. Nanti si loopnya ini tuh bakal membaca setiap nilai dan ditambahin ke total ya teman-teman. Nah, ketika sudah ditambahin semua jumlah total dari nilainya itu, dia bakal dibagi sama n. N itu banyaknya nilai yang kita input teman-teman. Nah, di situ kita bakal dapat nilai rata-rata. Nah, itu adalah program rata-rata nilai ya teman-teman. Yang kedua ada tabel perkalian. Jadi di sini ada dua loop bersarang yang menampilkan tabel n kali n. Nah, n-nya ini tuh kita yang input ya teman-teman. Lalu duanya ada loop luar menentukan faktor pertama, loop dalam mengalihkan dengan faktor kedua. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi loop yang di luar itu tuh menentukan faktor pertamanya, lalu loop yang di dalamnya tuh mengalihkan dengan faktor kedua teman-teman. Ini ada backslash t dipakai supaya kolom rapi. Berarti ini pakai kayak komen gitu ya teman-teman. Atau backslash t itu biar kolom dari tabelnya itu tuh rapi teman-teman. Ini ada contoh kode dari program rata-rata nilai teman-teman. Jadi integer n, cout jumlah dari nilai, ci-nya n. Nah, ini variabelnya n ya teman-teman. Nah, di sini kita masukkan dulu nilai n-nya berapa, lalu nilai n itu tuh bakal ditambahin ke variabel total. Nah, variabel totalnya itu bakal dibagi sama n teman-teman. Seperti itu. Lalu untuk contoh kode dari tabel perkalian itu seperti ini teman-teman. Integer n, cout-nya tampilkan tabel perkalian hingga, cin n,
dia for integer i sama dengan 1, i-nya kurang dari n ya teman-teman. Jadi istilahnya tuh dia mengalihkan n yang udah kita masukin ya teman-teman. Jadi dia adalah n yang pertama kita masukkan itu faktor pertama dan n yang kedua itu tuh faktor kedua teman-teman. Nah, di sini bakal si out-nya 1 kali j. Dan ini adalah backslash t itu untuk membuat tabelnya biar dia jadi kolom-kolom seperti itu teman-teman. Oke, bisa dipahami teman-teman untuk program yang rata-rata nilai ini sama yang tabel perkalian tadi. Yang ini dia adalah menjumlahkan semuanya dulu pakai ini si out in dan tambahkan ini total lalu dibagi dengan n ya teman-teman. Oke, kita masuk ke materi kita yang keempat, yaitu perbedaan parameter by copy dan by preference, teman-teman. Jadi, ada dua parameter ya, teman-teman, di bahasa C ini tuh, C++, dia punya parameter yang namanya tuh by copy dan by reference. Buat by copy sendiri tuh, dia adalah parameter yang menyalin nilai ke fungsi, sedangkan by reference mengirim variabel aslinya sehingga bisa langsung berubah. Jadi tuh, istilahnya gini, teman-teman. Buat by copy itu dia cuman ngirim salinan nilai ke fungsi. Jadi misal aku minta integer a dia 15 padahal harusnya 10 itu yang 15 berubah itu hanya di fungsinya teman-teman. Sedangkan di reference itu semuanya. Nah, konsep utama di by copy dia memakai salinan nilai sehingga data asli tetap aman. Jadi yang dimasukin itu tuh cuman yang di fungsi teman-teman. Untuk data asli itu dia tetap sama ya karena dia by copy. Sedangkan by reference dia pakai data aslinya teman-teman. Jadi semisal diubah nih, diubah tadinya 10 menjadi 15. Itu dia mengubah di dalam fungsi dan di dalam variabel aslinya, teman-teman. Value dari variabelnya itu juga ikut berubah gitu, teman-teman. Nah, yang ketiga ada pemilihan tergantung apakah butuh keamanan data atau efisiensi. Nah, untuk efisiensi tentu kita akan bakal pakai yang by reference. Cuman kalau kita lebih ke keamanan data, kita bakal pakai yang by copy, teman-teman. Oke, untuk contoh kodenya mungkin seperti ini, teman-teman. Ada void copy, integer a, dan void ref, integer na. Nah, ini aku tadi lupa ngejelasin. Di sini tuh buat si by copy itu dia seperti ini doang ya, teman-teman. Nah, gitu doang ya. Kalau di by reference tuh dia ada dan-nya, tuh. Simbol dan. Nah, di sini kan sama-sama a plus sama dengan 10 ya, teman-teman. Variabel a ini tuh 10. Buat misal nih, ditambah kopinya ini, void tambah kopi ini tuh, aku kasih 15. Di integer mainnya tuh ini bakal munculnya tuh 15 teman-teman. Cuman di sininya tetap 10. Nah, misal aku masukin lagi buat variabel A tuh aku kasih nilai 15 deh atau 20 gitu ya, teman-teman. Nah, dia bakal outputnya itu bakal 20 sama. Cuman di sininya tuh juga ikut berubah, teman-teman. Jadi itu bedanya tambah copy dan tambah ref atau by copy dan by reference tuh buat by copy itu dia lebih aman ya, teman-teman. Untuk menjaga data aslinya agar tidak berubah. Tapi buat referensi ini tuh dia ikut berubah, tapi mungkin untuk efisiensi dia lebih unggul, teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi kita yang selanjutnya, teman-teman. Ya, di sini ada prototipe fungsi dengan contoh. Jadi nanti aku bakal bikin sebuah prototipe fungsi sama contohnya yang mana dia mendeklarasi dan memberitahu compiler berbentuk fungsi sebelum digunakan, teman-teman. Untuk konsep utamanya sendiri tuh, dia bakal menyebutkan nama fungsi, tipe kembalian, dia bakal menyebutkan nama fungsi, kembalian, dan parameter, teman-teman. Yang kedua ada ditambahkan sebelum main dalam kurung agar fungsinya bisa dipanggil lebih dulu, teman-teman. Nah, yang terakhir itu konsep utamanya ada dia sebagai mencegah error karena fungsinya belum dikenal sama si compilernya, teman-teman. Jadi dia mendeklarasikan dulu dan memberitahu compiler bentuk dari fungsi yang akan digunakan untuk mencegah error juga, teman-teman. Seperti itu. Lanjut. Nah, di sini ada contoh kodenya ya, teman-teman. Ini adalah prototipenya, integer kali, integer A, integer B. Nah, ini diberitahu dulu nih, teman-teman, buat apa fungsi yang akan digunakan itu apa. Nah, baru diimplementasikan itu tuh integer kali integer A, integer B itu maksudnya tuh A kali B atau return A kali B, teman-teman. Nah, buat pemanggilannya kita langsung panggil aja integer main, integer X sama dengan 4, Y sama dengan 5. Jadi integer A itu sebagai X ya, teman-teman. Tapi ini dari program itu udah tahu X atau A-nya itu 4, B-nya itu 5. Nah, si out-nya kita panggil aja hasil dari kali. Hasil kali sama dengan X, Y. Nah, ini dikaliin ya, teman-teman. Untuk nilai baliknya itu 0. Nah, jadi dia bakal outputnya itu dia bakal 4 kali 5 atau 20 ya, teman-teman. Seperti itu. Nah, yang keenam,
aku bakal jelasin nih, apa sih bedanya HPP dan CPP. Dua berkas ini tuh berbeda teman-teman. Jadi buat HPP sendiri itu tuh dia seperti header atau yang lebih umumnya tuh dia seperti library data gitu. Dia berisi data-data atau deklarasi dari fungsi atau kelas. HPP itu menyimpan deklarasi agar struktur programnya mudah dibaca. Nah, sementara si CPP-nya ini tuh, dia tuh seperti kayak output-nya teman-teman. Atau dia seperti menyimpan implementasi supaya kode itu lebih rapi dan terpisah. Jadi misal gini nih teman-teman, si HPP-nya ini tuh, dia kan kayak library tuh. Dia punya data, punya kelas, punya semua struktur programnya tuh ada di dalam header atau HPP ini teman-teman. Nah, si PP-nya ini tuh, dia sebagai implementasi atau sebagai output-nya teman-teman. Jadi untuk outputnya itu dia ambil dari program-program yang ada di HPP. Dia panggil di situ, dia dipanggil di CPP-nya teman-teman. Jadi di CPP-nya itu seperti yang udah aku bilang tadi, dia jadi lebih rapi ya teman-teman. Jadi kan dipisah antara program yang deklarasi dan program yang output atau implementasi ya teman-teman. Jadi lebih rapi karena kan dia terpisah ya teman, jadi dua berkas gitu ya. Nah, yang ketiga ini konsep utamanya itu ada pemisahan membuat program lebih modular dan mudah dikelola. Nah, jadi dengan pemisahan berkas ini tuh si program ini tuh jadi lebih mudah dikelola. Misal kita mau mengakses dari program yang implementasi atau program yang deklarasi, kita bisa memilih dari salah satu berkas HPP dan CPP, teman-teman. Nah, untuk contoh kodenya seperti ini, teman-teman. Tapi ini bukan dalam satu file ya, teman-teman. Kita kalau kayak gini berarti ini HPP-nya kita bikin dalam file HPP, titik HPP, lalu ini ada di file titik CPP ya, teman-teman. Ini ada header, dan ini ada fungsi void, tampil menu, integer tambah, integer kurang. Itu adalah variabel atau program deklarasi kan, teman-teman. Integer itu kan dia sebagai mendeklarasikan, dia sebagai integer A dan integer B itu ditambah, lalu ini ada kurang. Nah, di apa void implementasi atau CPP-nya itu kita bakal menampilkan dari fungsi atau program yang udah kita buat di HPP atau header itu tuh kita panggil teman-teman. Tinggal kita siot aja, siot menu, siot tambah, siot kurang seperti itu teman-teman. Nah, ini ada fungsi atau program buat si ininya HPP-nya. Ini kan cuman variabel kosong ya teman-teman. Variabel kosong yang isinya A sama B gitu doang. Nah, lalu A sama B itu diapain? Nah, buat integer tambah itu di plus, buat integer kurang dikurangin, teman-teman. Seperti itu. Oke, yang ketujuh atau yang terakhir, itu kita nanti bakal bikin yang namanya program modular sederhana. Ini adalah program kalkulator menu sederhana yang menunjukkan bagaimana fungsi terpisah bekerja sama dengan main untuk menghadirkan struktur modular yang mudah dikembangkan, teman-teman. Konsep utamanya itu dia main memanggil tampil menu untuk menampilkan pilihan, teman-teman. Pengguna itu memilih operasi dan memasukkan dua angka, lalu main memanggil fungsi aritmatika sesuai menu. Jika pilihan tidak ada, tampilkan pesan error. Jadi itu nanti bakal ada sebuah program modular yang dia tuh kurang lebih sama kayak kalkulator ya teman-teman. Nanti kita bakal masukkan dua angka, lalu si programnya itu bakal mengoperasikan sesuai fungsi yang kita inginkan teman-teman. Seperti itu. Ini kita lihat contoh kodenya, integer main, tampil menu, integer pilih A dan B. Kita bakal pilih menunya dulu, lalu memasukkan angka atau indeks, enggak, maksudnya angka pertama dan angka kedua dari kalkulatornya ini, teman-teman. Jika pilih satu, maka hasilnya ada tambah. Jika pilih dua, dia bakal kurang. If pilih satu dan else if-nya pilih dua ya, teman-teman. Lalu jika di luar itu, si out-nya pilih tidak tersedia. Ini adalah contoh kode dari program modul sederhana kita, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita cobain programnya di praktek langsung ya, teman-teman. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini aku udah bikin program buat program pertama kita yang namanya itu pengkondisian ya, teman-teman. Atau yang biasa kita tahu tuh if, else, dan boolean, teman-teman. Nah, di sini aku udah bikin program tentang if, else, dan di sini juga ada tipe data boolean yang dia tuh outputnya itu true or false ya, teman-teman. Jadi untuk pertama-tama tuh kita bikin dulu yang namanya include IOStream. Ini wajib ya teman-teman, kita harus panggil dulu library IOStream, lalu kita pakai using namespace std, biar setiap cout itu kita nggak usah ngasih std gitu teman-teman, biar lebih efektif atau efisien. Nah, setelah kita mendeklarasikan ini, kita masuk ke integer main atau fungsi mainnya teman-teman. Di sini kita bikin dulu variabel integer score, lalu kita cout-nya atau kita output print-nya itu masukkan nilai teman-teman. Nah, masukkan nilai ini kan menanyakan ya teman-teman. Nah,
jawaban dari pertanyaan ini tuh bakal disein ke skor, teman-teman. Jadi dia bakal dimasukkan ke variabel skor. Nah, ini adalah if else-nya, teman-teman. If else-nya ada di sini nih. Nah, jika source atau skornya itu lebih dari 90, grade-nya itu bakal A, teman-teman. Jika lebih lebih dari sama dengan 75, dia bakal dapat B, teman-teman. Jika lebih dari sama dengan 60, dia dapat C, lalu jika tidak terpenuhi semua, dia bakal muncul nilainya itu D, teman-teman. Seperti itu. Jadi, ini adalah pengkondisian untuk bagian nilainya ya, teman-teman. Jadi kalau 90 ke atas itu A, 75 ke atas B, 60 ke atas itu C, kalau selain itu dia bakal muncul nilainya itu D, teman-teman. Nah, di sini ada logika booleannya, teman-teman. Jadi, kita, masukin dulu tipe datanya itu boolean, lalu variabelnya itu lulus, teman-teman. Lulus sama dengan di sini ada skornya atau variabel skornya yang tadi itu, dia tuh kurang dari 60 atau enggak, teman-teman. Kalau dia lebih dari 60 itu, dia tetap dapat atau dia tetap lulus gitu, teman-teman. Ini sama kayak yang ini ya, teman-teman. Dia lebih dari sama dengan 60. Jadi, semisal kita dapat di bawah C atau kita dapat D, dia bakal otomatis status lulusnya tidak lulus, teman-teman. Seperti itu. Ini bolehan lulus, skor lebih dari 60, syaratnya itu status lulus. Ini lulus, variabel lulus itu ya dan tidak, true or false ya, teman-teman. Seperti itu. Oke, langsung aja kita start programnya, teman-teman, biar kita bisa memahami. Nah, di sini kita disuruh memasukkan nilai, teman-teman. Kita masukkan aja nilainya. Kita masukkan aja 90 ya, teman-teman. Nah, ketika kita memasukkan 90 tuh, ya kan tadi syarat A itu kan lebih dari sama dengan 90 ya, teman-teman. Jadi dia 90 dan 90 ke atas itu tuh dia dapat A, teman-teman. Lalu untuk status lulusnya itu dia udah pasti ya, karena buat status lulus itu minimal 60 ya, teman-teman. Ini kita langsung start lagi aja buat nilai yang kedua. Ini aku mau masukin nilainya itu 70, teman-teman. Nah, ini dia dapat 70 ini tuh dia dapatnya grade-nya C ya, teman-teman. Tapi untuk status lulusnya dia masih tetap lulus karena buat syarat lulusnya itu tuh minimal 60, teman-teman. Dan tidak D. Nah, aku mau coba kalau nilainya di bawah C atau di bawah 60. Kita coba masukin aja 57 ya, teman-teman. Nah, dia bakal dapat grade-nya itu D dan status lulusnya itu tidak lulus ya, teman-teman. Oke, mungkin seperti ini, teman-teman, untuk program pengkondisian atau if else yang ada di C++, logika boolean. Mungkin kita bisa lanjut ke materi kita yang selanjutnya, teman-teman. Oke, teman-teman, jadi untuk materi kita selanjutnya ini ada yang namanya itu loop atau perulangan ya, teman-teman. Di sini kita bakal bahas yaitu loop for, loop while, dan loop do while, teman-teman. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Yang pertama itu seperti biasa, kita harus panggil yang namanya hashtag include ini, teman-teman. Dia buat memanggil library iStream using namespace std. Udah aku jelasin tadi ya, teman-teman. Lalu kita langsung masuk aja ke programnya atau integer main. Nah, di sini tuh aku udah bikin yang namanya sebuah array yang aku namain namanya itu R. Lalu kita deklarasiin dulu tipe datanya itu sebagai integer. R-nya itu panjangnya itu 5 ya, teman-teman. Isinya ada 5 variable atau 5 value dalam variable array ini. Nah, ini tuh ya isinya ada 1, 2, 3, 4, 5, teman-teman. Kita masuk ke loop for dulu, teman-teman. Loop for ini tuh dia cout for loop. Nah, ini printnya ya, teman-teman. For loop for integer i sama dengan 0 atau iterasi arraynya tuh 0. Jadi deklarasiin dulu kalau ini tuh 0 gitu ya, teman-teman. Lalu kondisinya itu i kurang dari 5, teman-teman. Jadi selama i-nya ini kurang dari 5, dia bakal nambah 1 gitu, teman-teman. Dia bakal nambah misalkan ini 0 nih. Jika dia memenuhi kurang dari 5 ini, dia bakal nambah 1, teman-teman. Jadi nilainya ini tuh jadi 1. Nah, 1 di sini itu tuh 1 juga, teman-teman, di sini. Dia bakal muncul di sini 1 itu ya, teman-teman. Cout array i atau array i yang udah ditambah 1 ya, teman-teman, sesuai kondisinya terpenuhi atau enggak. Jadi dia bakal muncul di sini 1. Lalu yang kedua itu 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya, teman-teman. Ini sampai 5 doang. Lalu yang kedua itu ada loop while. Loop while itu dia loop ketika ya, teman-teman. Jadi bukan dideklarasiin, tapi karena di sini aku ngesetnya dia kurang dari 5, jadi ya dia hanya menampilkan selama dia kurang dari 5. Misal ini aku kasih kurang dari 10 deh, dia bakal terus
muncul teman-teman sampai ke eh, loop yang ke-10 teman-teman. Tahu? Oh enggak, dia bakal nge-loop terus selama dia masih kurang dari 10 teman-teman. Nah, dia bakal plus satu plus satu plus satu hingga kondisinya terpenuhi. Seperti itu teman-teman. Lalu yang ketiga itu ada yang namanya dual teman-teman. Ini kurang lebih sama ya teman-teman dengan yang while. Dia jalan ketika ada suatu kondisi tertentu. Nah, ini sekarang kita langsung start aja buat programnya biar kita bisa lebih tahu. Ini kita buang dulu teman-teman. Run code. Nah, di sini muncul ya teman-teman. Dia kelihatannya sama ya karena di sini kan kita pakainya itu kondisinya sama. Dia pakainya kurang dari 5. Jadi outputnya ya kurang lebih sama lah ya teman-teman. Buat for loop sendiri tuh seperti yang aku udah bilang tadi, dia tuh dia sebelumnya tuh dideklarasikan sebagai nol. Tapi karena dia masih kurang dari udah di set kalau kurang dari 5 itu dia dia bakal nambah satu ya teman-teman. Jadi selama dia di set kurang dari 5, jadi kalau belum 5 tuh dia bakal nambah terus teman-teman. Nah, buat yang while ini tuh juga kondisi setnya itu sama ya teman-teman. Jadi dia selama kurang dari 5 dia bakal nambah satu, nambah satu, nambah satu sampai kondisi 5 ini itu terpenuhi. Tapi kalau yang 5 ini oh ya sama-sama. Kalau ini sama ya semua. Sama semua ya teman-teman. Ini kurang dari 5 semua. Untuk do while ini juga kurang lebih sama yang while loop. Karena kan dia berjalan ketika ada suatu kondisi tertentu juga teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman, seperti konsep utama dari si if else ini teman-teman. If else loop for dan loop while dan loop do while ya teman-teman. Lalu di sini ada array itu sebagai tempat menyimpan data atau value-nya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu. Kita langsung lanjut aja ke materi kita yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di materi kita selanjutnya ini aku ada yang namanya latihan program, yaitu program buat bikin nilai rata-rata ya teman-teman. Ini kita langsung start aja sambil aku jelasin. Jumlah nilai aku mau 4 ya. Yang ke satu 90, yang kedua 99, yang ketiga 92, yang keempatnya 78. Oke, jadi aku jelasin ya teman-teman. Di sini kita bikin aja kayak biasa include filestream sama using namespace jadi teman-teman. Lalu kita masuk ke integer mainnya, bikin variable n. Cout-nya itu jumlah nilai. Lalu jumlah nilainya itu kita masukin ke n ya teman-teman. Sama seperti tadi kita kan pertama-tama ditanya tentang mau memasukkan berapa jumlah nilainya ya teman-teman. Ini aku masukkan 4, jadi dia bakal menanyakan ya, dia bakal menanyakan 4 kali ya teman-teman. Lalu di sini ada double total, titik 0 dan 5. Lalu for-nya itu tuh perulangannya itu tuh integer i itu tuh sama dengan 1 teman-teman. Lalu i lebih besar sama dengan n. Jadi dia bakal ngulangin program ini sebanyak n. N itu adalah jumlah nilai yang kita masukkan tadi, teman-teman. Misal aku masukkan set, dia bakal berulang sekali, teman-teman. Nah, lalu di ini tuh dia bakal menanyakan nih, out-nya nilai ke i. Nah, nilainya ini, jadi tadi kan kita ditanyakan nilai ke satu tuh berapa, yang kedua berapa. Nah, itu tuh dari sini, teman-teman. Jadi, i-nya tuh dia kan start dari satu. Jadi, pertama tuh dia bakal muncul nilai ke satu. Lalu, ketika udah dijawab, dia bakal naik dari bertambah satu jadi dua. Jadi, nilai ke dua, tiga, empat, dan seterusnya ya, teman-teman. Lalu, untuk return atau cout yang terakhir itu tuh dia untuk menghitung rata-rata ya, teman-teman. Jadi, dari totalnya ini tuh, totalnya diambil dari nilai-nilai ini yang udah ditambahkan ya, teman-teman, dalam X. Nah, jadi hasil akhirnya itu tuh dari totalnya tadi dibagi sama jumlah nilai atau n-nya ini teman-teman. Total dibagi nilai. Lalu return-nya 0. Itu untuk membagi atau mencari nilai rata-ratanya ya teman-teman. Seperti ini. Nah, mungkin kita bakal langsung lanjut ke mungkin seperti ini ya teman-teman untuk materi kita yang latihan program rata-rata nilai. Mungkin aku bakal ajak kalian lanjut ke materi selanjutnya. Oke teman-teman, jadi untuk materi kita yang selanjutnya itu tuh ada yang namanya tabel perkalian teman-teman. Jadi programnya sederhana teman-teman, cuman seperti ini. Jadi kita akan langsung running aja ya teman-teman, sambil aku jelasin konsep dari program itu kayak gimana. Oke, tabel perkalian hingga 10 deh. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi aku mau jelasin, besarin dulu. Jadi di sini kan dari programnya itu tuh
dia munculin tabel perkalian dari 1 kali 1 sampai 10 kali 10 ya teman-teman. Jadi di sini ada yang namanya seperti ini sama kayak tadi, seperti biasa. Lalu di integer main itu ada integer n, cout, dia tampilkan tabel perkalian hingga. Ini adalah yang tadi pertama kita ditanyakan ya teman-teman. Tampilkan tabel perkalian, lalu aku jawabnya 10, dan 10 ini tuh dimasukkan ke sein atau n-nya teman-teman. Lalu di for integer i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan n. Nah, jadi dia bakal bikin i-nya itu tuh sampai n teman-teman. Jadi dia bakal mengulang sebanyak 10 kali. Nah, di sini aku ngesetnya 10 kali. Nah, lalu for integer j sama dengan 1, j kurang dari n, kurang dari sama dengan n, terus j-nya plus plus ya teman-teman. Jadi untuk i-nya itu tuh dia sebagai baris ya teman-teman. Baris atau yang horizontal ini. Lalu buat for-nya, enggak, maksudnya buat yang J-nya itu tuh dia buat kolomnya teman-teman. Atau yang menurun seperti ini teman-teman. Seperti itu, lalu ini teman-teman. Jadi di sini tuh ada yang namanya for di dalam for ya teman-teman. Dia ada perulangan di dalam perulangan. Jadi ini disebut juga namanya perulangan bersarang. Ya, looping bersarang ya teman-teman. Atau looping for seperti itu. Lalu untuk outputnya atau si outnya itu tuh dia dari barisnya dikali dengan kolomnya teman-teman. Dia pakainya I kali J. Karena kan I tadi kan itu sebagai baris ya teman-teman. Lalu J-nya itu tuh dia sebagai kolom. Jadi dikalikan sebanyak N, lalu dia akan muncul outputnya seperti ini teman-teman. Untuk backslash T ini tuh dia sebagai agar tabelnya itu tuh rapi ya teman-teman. Jadi setiap tabel ini tuh dia ada jedanya tag gitu teman-teman. Agar si tabelnya itu tuh nggak terkacak-kacak gitu teman-teman. Nah, jadi seperti ini teman-teman untuk misal nih aku ngasih tabel perkalian hingga 5. Jadi dia bakal stop di sini teman-teman karena eh, i-nya atau barisnya itu tuh cuman sampai 5 dan kolomnya itu tuh juga sampai 5 doang teman-teman. Jadi sampai seperti ini doang. Kalau ini kan aku masukkannya itu dia sebagai 10. Jadi dia bakal terus dikalikan sampai 10 kali 10 teman-teman. Oke, mungkin seperti ini ya teman-teman untuk program nilai tabel perkalian. Dia pakainya ini namanya itu loop bersarang teman-teman atau perulangan di dalam perulangan gitu teman-teman. Jangan lupa untuk terakhir dikasih return now ya teman-teman. Oke, langsung aja kita lanjut. Oke teman-teman, untuk materi kita selanjutnya itu ada yang namanya parameter copy dan reference ya teman-teman. Seperti yang udah aku jelasin tadi, parameter copy itu tuh dia adalah sebuah parameter yang mana dia hanya menyalin data ini lalu dimasukkan ke fungsi tanpa mengubah data atau variabel value dari variabel yang ada di dalam parameter ini teman-teman. Sedangkan si parameter referensi ini dia tuh nggak cuman mengcopy, dia juga mengganti alamat atau jadi dia bukan memberikan salinan tapi dia memberikan alamat dari data si variabel yang ada di dalam parameter referensi ini teman-teman. Oke, langsung aja kita start ya teman-teman biar kita bisa tahu caranya. Nah, seperti ini teman-teman. Setelah pass by copy, dia itu 5. Namun, setelah pass by reference, dia jadi 15. Karena apa? Karena ini kan dari awalnya itu kan dia 10 teman-teman. Terus dari fungsi itu dia ditambah 5 gitu teman-teman. Nah, kalau si pass by copy ini, dia tuh di dalam fungsinya doang yang dimasukin 10 buat isi atau value dari variabel di dalam parameter ini tuh masih tetap 10 teman-teman. Jadi yang dimasukkan itu cuma di dalam fungsi doang. Ininya masih atau value-nya itu masih nilainya masih 10. Sedangkan si reference ini tuh dia tidak hanya menyalin, dia tuh mengubah alamat atau data atau value di dalam variabel ini juga teman-teman. Jadi misal di sini ditambah 5, itu dia memunculkannya 15 dan di sininya itu tuh juga 15 ya teman-teman. Nah, terus kan ini ada setelah pass by copy dan setelah pass by reference. Jadi nilai dari parameter copy sama parameter reference setelah di pass sama X sama dengan 5 ini teman-teman. Nah, si pass by copy ini tuh dia kan cuma menyalin dan masukkan ke fungsi ya teman-teman. Jadi isi dari ininya tuh tetap 5 teman-teman. Jadi enggak 10-nya itu enggak masuk ke sini. Dia cuman masukin sesuai yang ditambahin doang, jadi 5.
Tapi kalau si pass by reference itu tuh, dia masukin alamatnya sekalian buat masuk ke fungsinya ini teman-teman. Jadi di fungsinya berubah, di ininya tuh juga berubah teman-teman. Jadi 15. Oke, mungkin ini ya teman-teman perbedaan dari, oh ya mungkin untuk penggunaannya, kalian bisa menggunakan parameter reference ini tuh untuk fungsi yang tidak konstan atau mengikuti sesuai update ya teman-teman. Referensi itu sesuai update. Tapi kalau copy itu tuh lebih ke menjaga data agar tetap stabil atau menjaga keamanan data gitu teman-teman. Jadi data yang dimasukkan itu tuh tidak akan merubah data asli teman-teman. Itu dari parameter by copy ya teman-teman. Oke, mungkin itu untuk parameter copy dan reference. Kita masuk ke materi kita yang selanjutnya. Oke teman-teman, jadi di materi kita yang selanjutnya ini ada yang namanya pemisahan berkas ya teman-teman. Jadi ini ada pemisahan berkas antara HTTP dan CPP. Bisa dilihat di sini buat file yang ke-6 ini tuh ada 3 file ya teman-teman. Yang pertama ada HPP, kedua ada CPP, lalu ada fungsi main teman-teman. Nah, di HPP ini tuh adalah fungsi header ya teman-teman. Jadi dia bikin seperti kayak judulnya atau headernya, yaitu if and def itu fungsi underscore prototype HPP. Lalu dia define fungsi underscore prototype HPP juga. Nah, di sini dia ngedeklarasiin kalau kali itu isinya adalah A dan integer B buat teman-teman. Integer adalah sebuah tipe datanya ya teman-teman. Kita harus selalu menggunakan yang namanya integer. Lalu setelah seperti ini kita bisa langsung save aja. Lalu kita langsung bikin file baru yang namanya itu fungsi underscore prototype cpp teman-teman. Oh ya buat ini sama ini tuh nggak di run ya teman-teman. Dia hanya untuk memasukkan kalau HTTP itu kan datanya atau tempat kosongannya lah. Kalau CPP itu kayak fungsinya gitu teman-teman. Oke, kita lihat dulu di bagian CPP ini ada 5 baris. Yang pertama itu kita harus masukkan dulu include teman-teman. Jadi di dalam CPP ini tuh memanggil HPP yang udah kita bikin tadi. Nah, ini jadi CPP ini tuh berdasarkan HPP yang udah kita panggil tadi teman-teman. Kita harus menulis ulang nama file ini di sini. 06 underscore fungsi underscore prototype.hpp teman-teman. Lalu di sini ada integer kali, di sini kan dia ada kali ya teman-teman. Nah, di kali ini tuh dia ada integer A dan integer B teman-teman. Nah, lalu di CPP ini tuh dia menuliskan return dari wadah atau variabel kali teman. Untuk return atau operasi atau program yang ada di dalam variabel kali ini tuh dia memakai operasi perkalian teman-teman. Jadi entah nanti integer A dan integernya B apa nanti tetap bakal dikaliin ya teman-teman. Seperti ini. Nah, dan ini tuh enggak di run ya teman-teman. Dia cuma memasukkan seperti sebuah programnya doang. Nah, lalu kita akan masuk ke fungsi atau file main-nya ya teman-teman, atau program utamanya. Jadi di sini ada yang namanya include iostream seperti biasa. Lalu ada using namespace std biar kita nggak usah setiap shipment itu kita kasih std titik-titik itu nggak usah ya teman-teman. Lalu ada yang namanya include 6 06 underscore fungsi underscore prototype HTTP. Jadi sama seperti yang CPP tadi, dia tuh berdasarkan file ini tuh berdasarkan file HTTP yang tadi ya teman-teman. Oke, mungkin seperti itu untuk program utamanya ini bisa dilihat. Ini adalah sebuah program perkalian ya teman-teman. Di sini aku pakai angkanya tuh 6 sama 7. Nah, integer X-nya itu 6, integer Y-nya itu 7 ya teman-teman. Untuk si out-nya itu tuh hasil kali X kali Y. Return-nya 0 ya teman-teman. Oke, lalu untuk melihat program ini seperti apa, itu tuh kita bukan pakai run code ini, bukan teman-teman. Kita akan pakai yang namanya terminal. Kalian klik aja di sini, lalu di new terminal ya teman-teman. Nah, di sini aku udah sediain komen juga. Kalian tinggal copy paste aja komen yang ini di new terminal yang tadi ya teman-teman. Kalau kalian nggak tahu, new terminalnya ada di sini. Ini kalian copy aja sampai C++ nya ini. Lalu kalian paste ke sini teman-teman. Ini bisa langsung kalian enter aja. Lalu kita masukkan komen yang kedua, yaitu titik backslash program teman-teman. Oke, kita tunggu dulu teman-teman. Oh, ini diantar dulu ya teman-teman. Nah, dia bakal muncul hasil perkalian atau hasil dari CPP-nya tadi teman-teman. Ini dikali ya. Jadi 6 kali 7 sama dengan 42.
Mungkin aku mau ganti variabelnya, ini jadi 8, ini jadi 9 deh. Oke, kita langsung run aja di sini. Kita copy. Oke, lalu kita tempel juga yang program ini, teman-teman. Nah, hasil kali sama dengan 72. Hasil kali 8 kali 9 ini tuh sama dengan 72 ya, teman-teman. Oke, mungkin ini untuk fungsi prototype kita. Selanjutnya kita bakal bikin sebuah modular atau program modular yang berdasarkan atau menggunakan CPP dan HPP juga ya, teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas materi kita yang selanjutnya. Oke, teman-teman, untuk materi kita yang selanjutnya atau ini materi kita yang terakhir ya, teman-teman, dalam video kita kali ini. Di sini aku bakal bikin sebuah program modular atau ini tuh dia seperti program kalkulator, teman-teman. Yang di dalam program itu ada fungsi tambah dan kurang. Nah, ini kita buka dulu di file HPP-nya. Di sini dia bakal bikin dulu yang namanya if and def, seperti yang prototype tadi, teman-teman. Lalu dia kasih nama program underscore modular underscore HPP. Lalu ada lagi yang namanya hashtag define. Ini dia bakal ditulis program underscore modular underscore HPP ya, teman-teman. Lalu untuk fungsi void-nya bakal tampil menu yang apa bertuliskan seperti ini ya, teman-teman. Tambah int tambah itu isinya itu integer a dan integer b, dan kurang itu sama juga isinya itu integer a dan integer b, teman-teman. Lalu untuk baris akhirnya kita kasih and if. Oke, mungkin seperti ini untuk HPP-nya, teman-teman. Kita lanjut ke CPP-nya. Ini ada yang namanya fungsi, oh ya, kita harus mengincludekan kita harus mengincludekan layer string-nya dulu, teman-teman. Pertama-tama lalu ada include HPP-nya yang tadi ya, teman-teman. Kita masukkan namanya ke dalam CPP, kita panggil gitu, teman-teman. Kita pakai using namespace std seperti biasa. Lalu untuk void atau fungsi operasinya, di sini ada start, itu bakal ngeprint menu, lalu tambah dan kurang. Ini untuk opsi dari si menunya ya, teman-teman. Si user bakal memilih opsi untuk menunya, teman-teman, 1 dan 2. Lalu selanjutnya ada integer tambah. Itu tuh jadi di dalam variabel tambah ini tuh isinya tuh A tambah B, teman-teman. Nilai baliknya itu A tambah B. Lalu untuk yang kurang, kebalikannya ini tuh return atau nilai baliknya itu A kurang B, teman-teman. Oke, mungkin seperti ini untuk HPP-nya itu A B doang. Kalau di CPP-nya itu tuh dia menjelaskan AB-nya itu tuh dalam variabel tambah itu tuh AB-nya tuh ditambah, teman-teman. Kalau yang dikurang tuh dikurangi gitu. Ya, mungkin seperti ini, teman-teman. Kita langsung coba buka fungsi atau file utamanya, teman-teman. Nah, file utama ini tuh sama kayak tadi di CPP. Dia pakai ini dulu. Lalu di fungsi utamanya dia bakal tampil menu dulu. Tampil menunya kayak gini ya, teman-teman. Seperti ini. Jadi dia cuma memanggil ininya doang, tampil menu. Ini, teman-teman. Lalu di sini dia bakal memilih memilih A, B. Si outnya tuh pilih menu. Pilih menu, dia bakal pilih tambah atau kurang gitu, teman-teman. 1 atau 2. Nah, jika masukkan angka 1, masukkan ke A. Jika masukkan angka 2, masukkan ke B. Nah, ini jika dia udah memilih menunya, dia bakal ditanya tentang ininya, teman-teman. Angka pertama dan angka keduanya. Angka pertamanya akan dimasukkan ke A dan angka keduanya akan dimasukkan ke B. Nah, setelah itu, setelah dia memilih angka, dia bakal memilih ini tuh. Ya, dia setelah memilih angkanya, dia bakal memilih operasi atau perhitungannya, teman-teman. Misal dia memilih 1, dia bakal ditambah, teman-teman. Kalau dia memilih 2, dia bakal dikurang. Tapi kalau dia memilih selain 1 dan 2, dia bakal outputnya itu bakal pilihan tidak tersedia, seperti itu, teman-teman. Lalu untuk nilai baliknya itu 0 ya, teman-teman. Ini program sederhana menggunakan bahasa C++. Kita akan langsung start aja, tapi bukan di run code ya, teman-teman. Karena ini eh, pakai HPP dan CPP, kita pakainya di terminal, teman-teman. Dia aja buat komennya udah aku sediain di sini, teman-teman. Kita langsung aja Ctrl C, lalu kita kopas juga buat bagian programnya, teman-teman. Seperti ini, teman-teman. Kita bakal pilih menu, aku mau pilih menu apa deh. Tanggal pertamanya 57.
Enggak, keduanya 93. Oh, nah, sini dia muncul ya teman-teman, karena aku milihnya fungsi tambah, jadi dia menambahkan 57 tambah 93. Nah, kita coba start lagi untuk yang fungsi kurangnya teman-teman. Oke, ini kita cover C. Sini teman-teman, kita ini yang bagian ini. Kita kontrol V di sini lalu kita enter. Nah, ini aku bakal pilih menu kurang ya teman-teman. Jadi aku pilih dua, misalkan angka pertamanya 65, yang keduanya 98 teman-teman. Nah, dia bakal mengasih input dia negatif ya teman-teman, kan angka satunya itu lebih kecil daripada angka kedua gitu. Oke, ini adalah project modular sederhana kita menggunakan CPP dan HPP ya teman-teman. Di sini juga udah include if else dan logika boolean yang udah aku jelasin tadi, dan ada juga fungsi perulangan ya teman-teman. Oke, mungkin itu buat video aku kali ini. Aku harap materi yang aku sampaikan buat kalian ini dapat bermanfaat dan memberikan ilmu baru buat kalian, teman-teman. Mungkin itu untuk video kita kali ini. Jika ada salah atau ada yang perlu ditanyakan, tulis aja di kolom komentar ya, teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.